Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman lagi ya mengenai sistem kelistrikan mobil. Nah, kita akan bahas di sini mengenai seputar sikring ya teman-teman ya. Ada apa aja di kotak sikring itu, ada apa aja di box sikring itu. Nah, kita akan bahas beberapa menit ke depan. Jadi teman-teman pastikan untuk tidak skip video ini supaya teman-teman bisa sedikit menambah-nambah pengetahuan. Dan video ini hanya bagi yang belum tahu saja atau yang masih awam atau yang mau belajar. Yang sudah tahu di skip saja. Teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe channel ini ya. Jangan lupa di subscribe dan mohon juga untuk menonton iklan yang pendek-pendek saja, yang panjang di skip saja. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahasnya ya. Jadi di mobil kita tuh kan ada kotak sikring ya atau box sikring. Itu semua berhubungan dengan sistem keamanan ya pada mobil kita. Apabila terjadi koslet atau ada yang salah ya, mungkin saat pemasangan penambahan aksesoris kelistrikan yang lain seperti lampu, klakson dan lain-lain, mungkin ada salah pemasangan, maka sikring itu akan putus. Nah, itulah tempatnya, itu ada di box sikring dan ada beberapa nama-nama di situ ya yang tertulis. Kadang disingkat-singkat saja ya sehingga kita tidak bisa paham ya ini untuk apa, ini untuk apa, sikring untuk apa. Nah, saya akan mulai ya teman-teman ya. Yang pertama saya sudah bikin seperti ini. Yang pertama itu kalau di mobil kita ada fuse ya atau sikring dengan tulisan begini ya, EPS. Nah, ini tuh maksudnya electronic power steering atau sistem electric power steering ya teman-teman. Jadi saya tulis di sini sistem electric power steering. Untuk sikringnya itu ukurannya 50 ampere. Setirnya itu atau untuk mengentengkan setir itu sudah memakai sistem elektrik ya. Jadi pasti ada fuse-nya kan, ada sikringnya. Berbeda dengan mobil-mobil lama yang masih menggunakan pompa power steering ya. Sistem pompa power steering itu menggunakan minyak power steering. Apabila ada terjadi gangguan pada bagian setir yang menggunakan elektrik, maka teman-teman tidak ada salahnya untuk mengecek di box sikring ya. Pokoknya kalau ada logonya gini EPS, ini adalah berkaitan dengan sistem electric power steering. Yang kedua, kalau seumpamanya ada tulisan ini ya, fan. Nah, ini tuh berhubungan dengan pendingin ya, atau saya tulis di sini berhubungan dengan elektrik sistem pendingin. Nah, ini tuh menggunakan sikring dengan ukuran 30 ampere. Nah, ini tuh dipasang itu di kipas utama ya teman-teman ya. Di radiator itu cuma ada satu kipas utama, tugasnya untuk mendinginkan suhu mesin kita ya, sekaligus untuk membantu pendinginan AC ya teman-teman. Karena cuma ada satu ekstra fan-nya, maka itu menjadi kipas utama. Kemudian yang nomor 3 gini ya, H LP terus HL. Nah, itu tuh biasanya untuk lampu ya teman-teman, untuk lampu besar sebelah kiri ya, lampu utama ya, lampu utama kiri. Nah, ini kalau seumpamanya tidak menyala juga, silakan teman-teman untuk mengecek bagian fuse-nya, bagian sikringnya. Nah, itu dia menggunakan 10 ampere. Biasanya nih warna merah ya, fuse-nya tuh warna merah biasanya. Nah, sama halnya juga dengan ini ya, H garis LP
terus HR. Ini sama ya teman-teman, tapi ini sebelah kanan. Jadi ini sama untuk lampu sebelah kanan. Nah biasanya ini sama juga ya, dia menggunakan ampere yang sama untuk sikringnya, yaitu 10 ampere itu nilainya. Kemudian nomor 5 itu tulisannya gini ya, horn. Nah ini tuh sama juga klakson. Nah klakson tuh biasanya menggunakan fuse-nya itu 7,5 ampere. Silakan teman-teman untuk mengecek di kotak sikring bila klakson tidak menyala, bisa berkemungkinan sikringnya putus. Kemudian yang keenam itu ada tulisan ini ya, turn. Itu maksudnya lampu tanda belok atau flasher ya teman-teman, atau lampu darurat, maksudnya hazard. Ini biasanya dikasih logo ini ya, atau dikasih tulisan turn. Maka di sini nilainya sikringnya itu adalah 10 ampere atau flasher ya. Lalu yang ke-7 gini ya teman-teman, TAIL, setting 7,5 ampere. Nah ini tuh berhubungan dengan lampu posisi depan, lampu belakang, lampu plat nomor atau nomor polisi ya, lampu panel instrumen. Ini kaitannya ya, jadi maksudnya lampu kecil ya teman-teman, lampu senja atau lampu kota. Ini tulisannya jadi berhubungan dengan ini ya. Pokoknya lampu senja itu sudah jadi satu ya, depan sama belakang, kemudian sama lampu plat nomor yang biasa dipasang di sekitar bumper ya, kalau di bumper, kalau nggak di bagasi belakang. Seumpamanya memang ada terjadi sesuatu, silakan teman-teman untuk mengecek sikring tersebut. Lalu yang ke-8, kalau ada tulisan gini ya, EV. Nah, ini EV ya. Ini tuh nilainya sikringnya itu 20 ampere. Jadi saya tulis di sini sistem injeksi bahan bakar ya teman-teman. Ini nilainya 20 ampere. Kemudian lanjut yang ke-9 itu stop ya, tulisan stop. Nah kalau stop itu nilainya 7,5 ampere. Itu berhubungan dengan lampu rem ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-10 itu ada tulisan wiper ya, itu nilainya 25 ya teman-teman, 25 ampere. Jadi wiper kaca depan. Lanjut nomor 11 itu ada tulisan ST ya teman-teman, ST. Ini tuh maksudnya untuk dinamo starter ya, untuk starter. Jadi saya tulis ini starter. Nah sikringnya itu nilainya adalah 30 ampere. Lanjut ke 12, kalau ada tulisan ABS itu berhubungan dengan anti lock brake system ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek ya, itu fuse nya 50 ampere ya teman-teman biasanya ya. F R fog ya. Nah ini tuh biasanya untuk fog lamp ya teman-teman, atau lampu kabut atau fog lamp ya. Nah ini nilainya fuse nya itu 10 ampere. Yang ke 14 itu HTR ya, misalnya ada tulisan HTR. Ini tuh maksudnya berhubungan dengan AC ya teman-teman ya, AC atau air conditioner ya, untuk pendingin ya.
Itu nilainya itu biasanya dipasangin fuse 30 ampere. Nomor 15 yang terakhir itu kalau ada tulisan power, itu bukan power ini ya, power tip mobil bukan. Itu maksudnya berhubungan dengan power window. Itu nilainya 30 ampere. Di bagian terakhir yang mau saya tekankan untuk teman-teman, seumpamanya memang ada beberapa sikring ini yang sudah saya jelaskan, ternyata memang ada yang putus ya. Ambil contoh misalnya ini ya, ambil contoh ya, misalnya ini ya, sistem ini yang saya kosongkan ini. Misalnya ini putus, di sini terjadi putus ya, katakanlah. Ini putus sikringnya, nggak nyambung. Kan 50 ampere ya teman-teman. Coba teman-teman ganti sikring yang sama ampernya. Seumpamanya sikring yang kita ganti ini putus lagi beberapa saat kemudian ya, teman-teman sebaiknya mengecek mobil ke bengkel ya. Berarti di sini ada terjadi koslet ya, kerusakan. Dan jangan pernah menaikkan ampere ini ya. Kalau dinaikkan ampere ini maka bisa terjadi kebakaran pada sistem kelistrikan mobil. Itu bisa berbahaya. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua sama saja ya, saya bikin dua ya. Kalau lampu misalnya ada yang putus, ini yang sering terjadi sih di sekitar sini ya, yang umum itu lampu ya. Baik lampu utama sebelah kiri atau kanan atau fog lamp misalnya, kalau mobil kita pakai fog lamp ya, coba diganti juga dengan ampere yang sama. Ini tuh sebetulnya hubungannya tuh ke relay juga ya teman-teman. Jadi kalau seumpamanya nanti putus sikring ini jangan dinaikkan ya, jangan dinaikkan jadi 15 atau 20, jangan ya. Atau lagi apalagi kita melilit ya, melilit dengan kabel sikring itu terus kita menjamper langsung, itu bisa berbahaya. Jadi kalau masih putus lagi dipasang fuse yang baru, sebaiknya teman-teman untuk menghubungi bengkel lagi ya, untuk mengecek apa terjadi kerusakan koslet di bagian mana. Jangan pernah menjumper atau melebihi ampere yang sudah ditetapkan pabrik, karena ini bisa membuat panas ya, panas kabel dan akhirnya bisa menimbulkan api. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Salam sukses buat kita semuanya. Thank you.